Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal main anime lagi yang menjadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Sasaki to Pichan atau Sasaki and Peach. Jadi dia kemarin, ya bisa bilang Sasaki dan pastinya Fishkin Mueller gitu kan ingin bernegosiasi gitu kan oleh pihak seberang. Dimana bagaimana caranya agar Mark ini bisa bebas gitu dari hukuman mati. Nah makanya di sini kan akhirnya kan si Sasaki kan nawarin sesuatu yang mungkin akan jadi win-win solution bagi mereka. Tapi ini jatuhnya berat sih karena memang tantangannya adalah hal-hal atau bisa bilang ya barang-barang atau barang yang biasa dijual di daerah Herman atau bisa bilang ya dijual di Mueller lah atau di daerah Mueller itu memang harus dijual ke pihak mereka gitu kan. Ini kan sama aja kayak membuat keuntungan gitu kan ke pihak lawan gitu kan. Nah ini harus dipikir lagi gitu kan, apakah Sasaki mampu benar-benar membuat jalan tengah atau memang menuruti apa yang dimau oleh pihak Kaisar ini. Makanya kita lihat apa yang terjadi di episode kali ini. Nanti tunggu beberapa episode baru dari Sasaki to Pichan. Oke, nunggu beberapa langsung ke episode terbaru dari Sasaki to Pichan. Let's go. Oke, musiknya sedih ya. Musiknya sedih, men. Deng 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 deng. Apa rencana si Sasaki gitu kan? Untuk membuat agar ya minimal Mark tidak tereksekusi gitu kan. Kayak nawarin sesuatu sih kayaknya. Mm-mm. Oke, nah masuk ke restoran. Hmm. Hmm. Itu. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Si Adon. Hmm. Ya Adonis. Hmm. Jadi kuncinya itu gitu ya. Atau bisa bilang ya langkahnya gitu kan untuk mempermulus langkahnya untuk manggil Adonis gitu. Ya mungkin mau ngasih tahu boroknya Herman. Cuma nggak tahu gue. Mungkin aja kan. Ya. Jadi kayak semacam sebenarnya sih ya kayak ngasih mempermulus jalan aja sih sebenarnya. Bukan kuncinya gitu. Kita pernah dulu. Posisi Saki udah jarang muncul, ya kan? Terus si Magical Pink jarang muncul, ya kan? Futari udah jarang muncul, ya kan? Apalagi Otonari, ya kan? Elsa sih yang sering muncul sekarang ya. Sekedar kepo sama Sasaki. Ya, ya gitulah. Whoa, can I feel it? Can I feel it? Get the timeline. Be with you, go on, go on, let's keep it the fly. Oke.
Semoga nggak hujan ya. Kalau tadi mendung banget sih, semoga nggak hujan. Sempat gerimis sedikit. Kayaknya kayak boroknya keluar semua di sini. Boroknya keluar semua di sini. Hmm. Pican, pican. Iya nih. Kan seharusnya kan, hmm, kan harusnya yang lanjut itu kan emang yang jadi penerusnya kan harusnya ada Onis gitu kan. Hmm. Hmm. Ah. Oh, jadi mediasi. Hmm. Hmm, oke oke. Dan, oh, oke. Panjang nih. Oh, JJ Majesty, wis. Demen bahasanya nih. Hmm. Wah, langsung pada berdiri anjir. Langsung pada berdiri. Tapi Sasaki nggak berdiri, kayaknya udah punya deh.
Tapi Sasaki kayaknya udah punya sih kayaknya. Yakin gue. Yakin gue ngasih, ntar ngasih 1.000 ngasih. Atau kan negosiasi dulu ya. Ya mungkin 800 gitu mungkin. Ya udah mateng dia nyiapin. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada nih dia ada nih. Dan nawarin barang ke Putari ya yakin gue. Tapi nggak tahu sih, feeling gue sih ke sana sih. Tapi nggak tahu lah, nggak tahu. Nggak salah gue. hmm, itu cukup besar gitu ya. Wih, wih, ngeri. Ini bahasnya udah dalam nih. Hmm. Wih, this future, the future, again. Sosok future yang akan menjadi penyamat masa depan. Hmm. Nah, lo. Hmm. Ya, kita lihat. Karena, oh, oke. Okay. Pican, oh. Hmm. Hmm. Ya itu Pican tersentuh sih. Wis. Iya, tapi malah iya. Kau malah melihat kucing cuma memikirkan kepentingan. Ya, itu. Oh, oke. Ceramah no jutsu, men. Wis. Ceramah no jutsu. Oh, nggak terima, nggak terima, nggak terima. Ini nggak terima nih, nggak keluar nih sifat aslinya nih. Ya, itu. Kali berubah kan. Marquis Scott. Oh, ngan.
Joseph. Oh, soal ini ya. Hmm. Ini kayak ini men, kayak orang ya kayak kayak penjabat lah gitu. Ya kayak penjabat lah gitu. Kayak penjabat. Hmm. Enggak penjabat. Ya jatuhnya orang penting sih, bener juga maksudnya. No, no, bukan penjabat. Orang penting, sorry, sorry. Kok penjabat sih? Iya, 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 iya. Oke, going. Hmm. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ah, iya, iya, iya. Pencapaian cuma berubah. Yes. Oke. Gue makin bingung nih di sini. Auto debit kah? Apa gimana? Hmm. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Hmm. Jadi nanti Mark bakal bakal punya cabang di negeri seberang gitu kan, yang lebih terkenal gitu. Ibaratnya di sana tuh kotanya lah gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi kalau sama dia juga, Bang. Hmm. Iya bener kan. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, negosiasi itu penting ya, ya kan. Dan dapat goalnya gitu kan. Akhirnya dapat dapat tujuan yang diinginkan gitu kan. Mm-mm.
sangat berpengaruh. Mm-mm. Dan- Hmm. Ya iya ada Nang Putari berarti. Tapi Putri banyak nggak online. Perang ya. Perang. Perang itu perang ini kalau ngaca. Kita ketemu Otonari lagi kan. Kita ketemu Otonari ntar. Kita ketemu Otonari ntar. Mencurigai lagi. Tapi kayaknya nggak sih endingnya. Tuh. Oh iya ending. Bener-bener ini full ngejelasin tentang Mark men. Ya jadi sebenarnya gini aja sih sebenarnya. Pokoknya apa Sasaki tuh ini kan nawarin sesuatu lah gitu kan, dan Dietrich dengan tegas untuk tetap mempertahankan si Mark, dan dia meminta Sasaki ya sebenarnya sih ini sih saya minta ke Sasaki gitu kan untuk nebus Mark ini dengan 1000 koin lah, 1000 koin gold gitu kan, 1000 koin emas besar gitu kan, 1000 ping emas gitu kan. Sebenarnya Sasaki nyanggupin aja gitu kan, mau aja gitu kan, ya itu dengan memanfaatkan apa dengan memanfaatkan apa namanya kerjasama Putari tadi gitu kan, itu yang dipikirin tadi kan, itu rencananya gitu kan. Tapi ternyata dengan ya dengan ceramahnya Sasaki yang sangat patriotik banget wis, itu membuat hati Konditrik jadi luluh gitu kan, dan dia nggak mau bayar, nggak mau kasih bayaran gitu kan, dia nggak mau kasih bayar. Oh oke, oke, masih ada lanjutan. Menarik nih, menarik nih. Dia bilang ada plot twist men, lucu sih kalau ada plot twist nih. Oh Putari, oke. Eh, to be continue. Oh my god. To be continue men, to be continue men. Kayak ini men, kayak kayak ini men, kayak di stop animenya gitu, ntar lanjut lagi gitu kan, tapi ya I don't know. Oke, jadi di episode ini ya kan, ini bisa bilang full bisnis dan full ya ada politiknya juga ya, pokoknya benar-benar full negosiasi lah gitu kan untuk mendapatkan Mark kembali gitu. Jadi intinya si Sasaki ya kan, dimana dia ini ingin negosiasi gitu kan dengan Dietrich untuk mendapatkan Mark. Jadi makanya kan akhirnya
Dietrich menawarkan gitu kan untuk membuat sebuah penawaran kalau 1000 koin keping itu bisa bisa ditebus untuk mendapatkan mark gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan si Müller kaget, Adonis kaget gitu kan ketika Dietrich nawarin, dan Sasaki mau gitu loh untuk mendapatkan itu gitu kan, atau bisa bilang mau menerima tawaran itu. Tapi sebelumnya memang ada bumbu ceramah no jutsu lah gitu kan, yang dimana Sasaki menggambarkan kalau keberadaan Mark itu sangat penting. Jadi keberadaan Mark itu benar-benar kalau misalkan Mark itu hilang, nggak ada, atau bisa dibilang berpindah tangan gitu kan, itu malah justru lebih merugikan dibanding hanya 1000 koin keping lah ibaratnya gitu lah. Jadi kayak pertemanan itu tidak bisa dibeli dengan duit kayak gitu loh, atau manusia yang berkualitas tidak bisa dibeli dengan duit kayak gitu. Jadi makanya itu sih yang sebenarnya saya di highlight di percakapan Sasaki tadi gitu kan, dan membuat pandangan Dietrich ke Sasaki jadi kaget gitu kan. Jadi kayak ya lu ada benernya juga ya. Jadi masa iya orang yang di daerah ini bisa dibilang, masa iya gue orang lokal gitu kan, dengan kepentingan gue, masa tidak lebih baik dibanding pandangan atau opini atau bisa dibilang orang luar yang peduli dengan gue gitu, atau peduli dengan wilayah gue gitu kan. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi malu lah ibaratnya gitu kan si Dietrich gitu kan, begitu tahu kalau dia hanya mementingkan kepentingannya aja gitu kan, dibanding Sasaki yang bukan siapa-siapa, dan Sasaki jadi orang yang bener-bener cinta sama dunia isekai itu gitu kan, atau bilang di kerajaan Earth ini gitu kan, seperti itu. Jadi makanya itu yang yang dirasakan oleh si Dietrich, dan membuat Dietrich jadi ya udahlah, gua lepasin si Mark gitu kan tanpa duit gitu kan. Herman juga jelas nggak terima gitu kan. Herman akhirnya ngomong lah dengan segala ancamannya gitu kan, bla 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 gitu kan. Muncul si Joseph gitu. Terus Joseph bisa dibilang ya salah satu bisa dibilang ya kayak hal yang sebenarnya lebih ke mempermulus sebenarnya sih, kita mempermulus jalan gitu kan, agar negosiasi tetap jalan tetap berhasil gitu kan. Jadi intinya, jadi gue pikir Adonis yang bakal mempermulus negosiasinya gitu, tapi tidak, dia lebih ke mediasi sebenarnya sih, kayak lebih ke mediasi kalau Dietrich bakal takut nih sama Adonis gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya dia ngajak Adonis, tapi ternyata justru malah Joseph orangnya gitu kan yang mempermulus negosiasi ini. Jadi dia benar-benar berolah sebagai detektif man. Jadi benar-benar emang dia bilang kalau emang dia sudah bekerja sama dengan Sasaki gitu kan, bahkan orang tidak tahu gitu kan kalau ini orang ya kan, si Joseph ini bekerja sama dengan Sasaki. Jadi Joseph itu memang dikenal sebagai seorang pedagang yang bisa bilang paling ternama, yang paling populer lah ibaratnya gitu kan, dibanding kerajaan manapun yang bisa dibilang, atau perusahaan dagang manapun yang dimana mereka ini mengaguminya gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan kayak Müller, itu Adonis kan kaget gitu kan begitu tahu kalau Sasaki punya kenalan sehebat ini, atau seorang Joseph yang benar-benar emang nggak disangka gitu kan, dia datang di saat waktu yang tepat gitu kan. Itu makanya kan akhirnya Joseph memberitahu semuanya gitu kan, dan benar-benar ya dia ngelakuin sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar dia bekerja di belakang layar. Jadi kan memang Sasaki kan sudah membuat sebuah kemungkinan gitu kan, kalau misalnya gue pakai plan A, nanti kemungkinan gue bisa berhasil gitu kan. Kalau nggak bisa plan A, plan B gitu kan. Begitu juga plan C. Bahkan sampai plan C aja, itu Sasaki sempat mikir pengen perang loh. Jadi makanya kan ya gue paham sih, maksudnya kan itu kan juga pemikirannya si Pichan gitu kan. Maksudnya Pichan sadar kalau misalkan emang negosiasi ini gagal, maka gue siap kok untuk merebut wilayah gua gitu kan, atau bisa bilang tanah kelahiran gua gitu kan, dengan perang gitu kan. Bahkan Sasaki akhirnya juga mikir opsi itu gitu kan, tapi akhirnya opsinya nggak kepake. Ya nggak bakal kepake sih, ada yang terpakai, tapi lebih dominan ke Joseph gitu kan, yang dimana Joseph tahu kalau pihak Dietrich itu punya utang karena habis perang. Itu kan banyak tuh ya peralatan yang dibeli gitu kan, terus dengan menggunakan kredit gitu kan.
dan dia tertagih gitu kan, tertagih sendirinya gitu kan. Ya gue bisa bilang uh, karena si Joseph itu kenal sama orang BI, kalau bisa dia bilang BI ya gitu ya, atau bank sentral gitu. Kita koneksi kalau gue salah. Jadi kalau gue ngeliat di percakapan di episode 8 atau episode 7 gitu. Jadi dia sempat bilang kalau si Dietrich ini punya utang gitu kan. Dia punya utang terus belum kebayar, dan akhirnya dia malu sendiri gitu kan, karena duitnya habis karena perang gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya mereka kan akhirnya kayak malu sendiri lah gitu kan, karena duitnya habis gitu kan. Jadi ya itu, jadi secara nggak langsung Joseph ini benar-benar mengubah ceritanya gitu kan, atau mengubah plannya, dan benar-benar Joseph melakukannya gitu kan. Dan terakhir soal Mark gitu kan, yang ditawarin untuk membuka cabang di sana gitu kan, di tempat daerah Joseph. Mark mau, dan akhirnya mengembangkan bisnisnya di sana gitu kan, seperti itu. Jadi ya bisa bilang hitung-hitung ya kerajaan Rus juga dapat untungnya juga gitu kan, karena Mark juga punya cabang di sana gitu. Ya mungkin yang megang di sini mungkin Herman kali, atau siapa, gue nggak tahu lah. Apakah emang dipercaya lagi, gue juga tidak tahu gitu kan. Mungkin dipegang sama orang lain, sedangkan si Mark megang di negeri seberang gitu kan, seperti itu gitu. Jadi makanya akhirnya ini menjadi sebuah win-win solution gitu kan untuk keduanya. Jadi gini sih, kalau buat gua episode ini emang gini. Jadi ini ada plus minusnya sih sebenarnya sih. Tapi gua harus jujur ya, maksudnya gua sebagai orang yang emang jadi kayak nggak mau yang terlalu serius juga, tapi gue juga nggak mau yang terlalu bercanda juga gitu kan. Jadi gue ini aja sih, gue harus terus terang aja sih. Jadi positifnya ya akhirnya permasalahan Mark ini selesai dalam satu episode udah. Jadi kita tahu kalau ternyata memang kalau yang namanya perang saudara itu kan memang tidak mengenakan gitu kan. Jadi akhirnya bisa diselesaikan sama Sasaki. Itu positifnya gitu kan. Jadi kita benar-benar dikasih sajian kalau satu episode ini full ngejelasin negosiasi yang dilakukan oleh Sasaki. Tapi minusnya yaitu karena anime ini lebih menonjolkan berapa banyak loli, jadi terasa hambar gitu loh. Jadi kayak bener-bener cuman ditayangin Futari doang, udah setengah seupil doang ya kan, langsung udah selesai gitu. Jadi kayak cuma ditunjukin itu doang ya, itu jadi pengobat ini sih, kayak obat rindu lah gitu kan. Ketika dari sekian banyak episode ya, memang sih kita kan sudah dikasih gula terus kan, dikasih loli terus, dan itu anggapannya kan bisa, takutnya kan ada orang yang kontra juga dengan pendapat gua kalau misalkan ya emang sih. Jadi kalau misalkan kita dikasih yang kayak gitu-gitu terus gitu kan, jadi merusak cerita gitu kan. Jadi seolah-olah Sasaki ini malah jadi jadi kayak bukan pengawal sih, jadi kayak pengasuh gitu loh, pengasuh buat mereka gitu kan. Sasaki lah, terus yang paling parah yang Elsa sih ya kan, yang emang bisa dibilang ya cukup merepotkan lah gitu kan buat Sasaki gitu kan, karena yang kemarin itu benar-benar parah sih. Jadi termaafkan karena keimotannya mereka gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi anggapannya sama aja sih yang terjadi di episode ini gitu kan. Jadi anggapannya oke, jadi episode ini serius gitu kan. Mungkin nanti next episode bakal lebih tegang lagi gitu. Jadi makanya gue pengen tahu gitu kan. Jadi itu sih. Jadi gue pikir nggak tahu ya. Gue pikir di Isekai itu bakal ada perang gitu kan. Ya mungkin ada, mungkin di episode 6 sempat disinggung kan, ada duel gitu atau melawan para monster gitu kan. Sempat ada gitu kan. Ketika akhirnya si Mueller ketemu Adonis gitu kan di menit-menit akhir gitu kan, pas di episode 6 atau episode 5 gitu. Tapi di sini memang full negosiasi sih. Jadi gua rasa ya memang harus dilakukan gitu kan, agar ya sebagai orang kantoran gitu kan Sasaki bisa menerapkan ilmunya gitu kan di Isekai gitu kan, agar lebih berguna lah gitu kan. Jadi anggapannya itu sih. Jadi ya itu pro kontra sih. Kalau gua emang condongnya yang lebih ke gua harus balance, gua harus dapat sajian yang balance gitu kan. Jadi jangan yang kayak di episode 8 kemarin yang benar-benar pure si Elsa
ada di dunianya Sasaki itu tuh bener-bener kayak pengasuh banget gitu kan. Tapi kalau di episode ini juga ya karena saking seriusnya gitu kan, jadi ya kita bener-bener ya harus fokus gitu kan dengan apa yang terjadi di filmnya gitu kan. Jadi ya wajar aja kalau gue bilang agak boring dikit nih gitu, wajar gitu kan, karena emang bumbunya anime ini kan ya emang karena mereka, karena ada lolinya itu gitu kan, seperti itu. Jadi gue nggak munafik gitu kan, memang seperti itu gitu kan. Tapi kita juga nggak boleh menyampingkan kalau emang anime ini juga emang bakal banyak hal-hal yang menyinggung bisnis, negosiasi gitu. Jadi gue nggak boleh buta mata atau tidak boleh tutup mata gitu kan kalau misalkan emang animenya emang condong ke sana juga gitu. Jadi gue rasa ya ini kayak semacam reverse-nya di episode 5 lah. Reverse-nya di episode 8 lah gitu kan. Kalau di episode 8 emang pure nggak begitu penting gitu kan. Nah di episode ini anggapannya ini terlalu serius kayak gitu. Itu aja sih. Jadi gue harus fair aja lah gitu kan. Jadi bukan berarti gue orangnya yang suka yang serius-serius, tapi gue juga nggak terlalu bercanda gitu kan. Jadi emang harus yang balance aja gitu kan, untuk melihat tontonannya agar tidak terlalu bosan aja gitu loh, seperti itu. Karena bagi gue ya anime ini oke aja gitu kan untuk diikutin gitu kan. Tapi kita lihat dulu gitu kan. Kita lihat dulu nanti endingnya ini seperti apa gitu kan. Apakah bakal balik lagi ke dunia asal dan Futari bakal diancem gitu kan sama orang yang nggak dikenal ya, let's see gitu kan. Gitu. Itu dari gua yang harus subscribe sampai kayak anime Winter, apalagi yang kalian suka, sampai aku suka. Kalau nggak suka ya di like saja, dan jangan lupa notifin notifikasi dari gua, dan sampai lagi dan sampai